南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバカ One Piece Chapter 1189 berjudul Raja Dunia. Sebelum pertarungan besar dimulai, Oda kembali menghadirkan cover yang penuh humor. Kali ini, Nami tampak memarahi 3 monyet nakal yang membuat kekacauan. Satu monyet tertawa lepas, satu lagi menutup mulut karena takut dimarahi, sementara yang lainnya justru jatuh cinta pada Nami. Cover ini memang ringan dan lucu. Tetapi judul chapter kali ini justru sangat menggemparkan. Raja Dunia, sebuah judul yang mengarah pada sosok misterius yang selama ini mengendalikan pemerintah dunia dari balik bayangan. Imu. Chapter ini langsung melanjutkan momen menegangkan dari akhir chapter sebelumnya. Setelah terkena serangan Imu, Luffy terlihat terengah-engah sambil menahan rasa sakit. Bahkan dengan kekuatan Gear 5, Luffy tampak benar-benar tertekan. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan ini, Sang Yonko terlihat kesulitan menghadapi sosok yang selama 800 tahun bersembunyi di balik bayang-bayang dunia. Raja Dunia, Imu. Sementara Luffy bertarung melawan Imu, Usopp tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia pun mengungkapkan kekhawatirannya. Aku khawatir apakah dia baik-baik saja. Mendengar itu, Nami langsung bertanya, "Hah, kenapa kau tiba-tiba mengatakan itu?" Tentu saja, dia akan baik-baik saja, Jinbe. Tetap tenang. Ia mengingatkan Nami agar tidak lupa bahwa musuh yang mereka hadapi mampu mengalahkan raksasa dengan mudah. Mendengar ucapan itu, Loki langsung membantah. "Hei, manusia ikan, siapa yang kau bilang dikalahkan?" Jinbe mengaku khawatir dengan keadaan Luffy. Menurutnya, haki Luffy tiba-tiba melemah. Di sisi lain, Putri Shuri masih membeku sepenuhnya. Franky langsung mengingatkan agar tubuhnya tidak dihangatkan terlalu cepat, karena justru bisa membahayakan nyawanya. Brook yang melihat kondisi itu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi saat Shuri membeku. Namun, tak seorang pun mengetahui penyebab pastinya. Pragnir kemudian meminta semua orang tetap berada di tempat dan tidak mendekat. Usopp pun khawatir kepada Brook. "Apa kau baik-baik saja?" Jika keadaan memburuk, maka sebelum ucapan Usopp selesai, tiba-tiba Hajrudin, Gert, dan Chopper datang menerobos. Namun sebelum sempat mendekat, mereka justru terpental akibat benturan dahsyat. Melihat itu, Usopp berteriak, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Nami pun langsung spontan memanggil Hajrudin, Gert, Chopper. Di sisi lain, Chopper segera berubah ke guard point dan melindungi Hajrudin dan Gert dari benturan yang menghantam mereka. Sementara Gert mengucapkan terima kasih kepada Chopper karena bisa diandalkan. Chopper pun tersipu malu karena pujian Gert. Gert pun meminta Loki agar membiarkan dirinya memeriksa luka-lukanya. Gert panik melihat Loki yang terluka parah, darah berceceran di mana-mana. Loki yang terengah-engah berkata, "Kalian hanya akan membuat lukaku semakin buruk. Dan untuk apa kalian datang ke sini?" Kemudian, setelah hantaman keras, Hajrudin mengingat kembali pada percakapannya dengan Jarul. Dalam ingatan tersebut, Jarul meminta Hajrudin membantu Loki. Hajrudin merespon menjawab. Tapi, anak-anak, Jarul pun berkata bahwa meskipun mereka berhasil menyelamatkan anak-anak itu, hanya akan menyelesaikan masalah untuk sementara. Tujuan musuh sebenarnya adalah menaklukkan Elbaf secara paksa. Jarul menambahkan, "Apakah kau pikir ini adalah sesuatu yang diputuskan pada saat referee?" Setelah ingatan itu, Hajrudin kemudian bertanya kepada Loki, "Apa kau tahu siapa orang itu?" Loki terdiam sejenak. Dengan napas berat, ia akhirnya berkata, "Ya, mungkin di saat yang sama, suasana di medan pertempuran berubah semakin mencekam. Luffy masih terengah-engah. Pedang yang menembus tubuhnya terus menguras kekuatan hidupnya, membuatnya semakin sulit bergerak." Imu lalu menatap Luffy dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kau tidak bisa bergerak." Sambil menggenggam pedangnya, Imu kembali mengancam,
Berapa banyak serangan yang bisa kau terima sebelum kau mati? Kemudian Imu menyebut nama lengkap sang kapten kita, Monkey D. Luffy. Menurutnya, nama itu sangat dibenci olehnya. Namun Imu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Tetapi kau punya dua orang saudara yang memiliki nama yang berbeda. Imu kembali melanjutkan ucapannya. Ia mengungkapkan bahwa salah satu saudara Luffy adalah seseorang yang dibunuh oleh Angkatan Laut. Kemudian Imu menyebut saudara lainnya. Dan yang lain adalah anggota terkemuka dari pasukan revolusioner. Belum sempat Luffy mengatakan apapun, Imu langsung menusukkan pedangnya. Dengan satu tebasan dahsyat, serangan Fragrange kembali menghantam Luffy yang sudah tertancap di pohon, membuatnya menjerit kesakitan. Imu menatap Luffy dan berkata dengan penuh kebencian, "Sungguh, 3 orang saudara yang buruk." Di sisi lain, Loki yang melihat kejadian itu langsung berkata, "Dia pasti seseorang yang kita bicarakan." Loki kembali mengingat perkataan Nakagami Shanks pada hari itu. Loki berkata, dengan kekuatan ini, ingatan Loki berlanjut. Saat itu ia bersumpah, "Aku akan memastikan ayah dan para prajurit itu tidak akan menyesal." Namun, Shanks segera menghentikannya. "Tunggu, Loki. Aku tahu kau marah. Tapi sekarang bukan saatnya bertindak." Loki langsung membalas, "Apa yang kau bicarakan, Akagami? Apa kau benar-benar akan menghalangiku membalaskan dendam ayahku?" Gaban pun memotong pembicaraan mereka berdua. "Aku menganggap Raja Herald sebagai temanku. Aku juga ingin membalas kematiannya." Shanks kemudian menatap Loki dengan serius. "Kau harus berpikir jernih. Pemerintah dunia baru saja mencoba mengambil alih Elbaf." Lalu Shanks menegaskan, "Prioritasmu sekarang adalah bersiap menghadapi perang." Mendengar ucapan Shanks, Loki terkejut. "Hah? Perang besar dengan pemerintah dunia?" Namun Loki tetap bersikeras. Baginya, ini bukan soal perang. Ini adalah urusan pribadi. Ayahnya dan para prajurit Elbaf masih menyisakan penyesalan yang harus ia selesaikan sendiri. Shanks lalu bertanya dengan tenang, "Kalau begitu, siapa orang yang ingin kau balas? Siapa targetmu?" Tanpa ragu, Loki menjawab, "Semua orang di pemerintah dunia." Shanks kemudian menggeleng. Menurutnya, orang yang benar-benar memanfaatkan Raja Herald adalah Raja Dunia. Ucapan itu membuat semua orang terkejut. Jarul memotong pembicaraan tersebut. Pemerintah dunia tidak punya pemimpin. Itu akan bertolak belakang dengan semua yang mereka wakili. Shanks pun berkata, "Tidak apa-apa kalau kalian tidak percaya padaku." Loki pun membalas perkataan Shanks. "Jika rahasia tentang raja itu terungkap, aku bisa membunuhnya. Dan semua ini akan berakhir." Namun Shanks mengingatkan, "Meskipun kau bisa sampai ke Tanah Suci, kekuatan Raja Dunia tidak terbatas. Hanya jika berhasil sampai ke sana." Sebelum mengakhiri pembicaraan, Shanks mengatakan bahwa pernah ada seseorang yang berhasil mencapai tempat itu sebelumnya. Mendengar penjelasan Shanks, Loki langsung terkejut dan terbesit di ingatannya seorang kapten bajak laut Rocks. Namun Shanks segera menenangkannya. "Kita tidak perlu terburu melakukan ini." Loki langsung membantah, "Diamlah, kau tidak bisa mengaturku. Aku tidak peduli siapapun bajingan itu. Aku akan menghancurkan siapa saja yang menghalangiku." Shanks hanya terdiam. Saat itulah, Jarul akhirnya angkat bicara. "Jangan lakukan hal bodoh, Loki." Kembali ke timeline sekarang, Loki melanjutkan. "Selama beberapa tahun aku meninggalkan negeri ini. Bahkan, aku tidak bisa sampai kepadanya." Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata bahwa jika Raja Dunia benar-benar datang ke Elbaf, maka inilah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Hajrudin langsung mencibir ucapan Loki. "Pikiranmu dangkal sekali." Loki pun membalas, "Apa katamu?" Di sisi lain, percakapan itu membuat Jinbe kebingungan. Ini percakapan yang gila. Nami pun berkata, "Jika dunia punya raja, apa tugas Gorosei?" Sementara itu, Brook berkata kepada Ragnir, "Jangan menghalangiku." Chopper langsung menjelaskan perkataan Ragnir, bahwa gadis itu dibekukan karena dianggap berbahaya. Brook yang mendengar penjelasan itu langsung membela Shuri. Kau yang membekukan dia?" Menurutnya,
Gadis itu mungkin memang berbahaya. Tetapi semua yang terjadi bukanlah kesalahannya. Shuri hanyalah korban yang terkena kutukan. Gadis ini sudah seperti anakku sendiri. Robin datang menghampiri dan berkata bahwa ada banyak hal menarik yang terjadi di tempat ini. Ia kemudian memanggil Chopper. Chopper, aku ingin kau datang ke perpustakaan. Saul yang melihat mereka hanya menyapa, halo. Sementara itu, di medan pertempuran, Imu kembali menatap Luffy yang sudah terengah-engah. Dengan santai Imu berkata, oh, maaf, tapi ini adalah senjata berikutnya yang harus kau rasakan. Lalu Imu mengangkat tangannya. Selanjutnya, Imu pun memperkenalkan senjata ketiganya. Sangat disayangkan. Senjata ketiga adalah Xingtian. Seketika, kapak raksasa muncul di tangan Imu. Luffy yang sudah kehabisan tenaga hanya bisa terengah-engah sambil menatap serangan berikutnya yang akan menghantamnya di pelabuhan awan laut, wilayah barat desa. Pertarungan sengit akhirnya pecah. Zoro langsung menghunus 3 pedangnya. King Gavel 3 Sword Dragon 103 Mercy's Dragon Damnation. Lawan di hadapannya membalas dengan serangan Gram. Benturan 2 serangan itu mengguncang medan pertempuran. Di tengah pertarungan, Shamers tertawa dan mulai menjelaskan asal-usul kekuatan mereka. 800 tahun yang lalu, 19 raja yang membentuk dunia membuat sumpah kesetaraan. Mereka meninggalkan pedang mereka di sekitar takhta kosong sebagai tanda itu. Nama-nama senjata legendaris itu disebut oleh Shamers: Longinus, Sigma, Muramasa, Johu, Bohu, Nemesis. Semuanya adalah bagian dari 19 senjata dunia yang tersimpan di tempat itu. Ia melanjutkan, saat Yang Mulia membangkitkan kami dengan omen, Dia memberikan kami akses kepada 19 senjata dunia itu. Shamers melanjutkan, kekuatan senjata mereka adalah legenda yang hidup melalui para kerajaan bangsawan. Lalu ia bertanya kepada Zoro, apa kau mengerti sekarang? Roronoa Zoro sambil terus tertawa, ia berkata, ini adalah kekuatan yang berkuasa atas dunia. Pertarungan melawan God's Knights terus berlangsung. Summers mengeluarkan senjata milik keluarga Shepherd, Gram. Sementara di pertarungan lain, Killingham membangkitkan tombak Longinus, senjata milik keluarga Rimoshifu. Kini 2 senjata suci itu menyerang Zoro dan Sanji. Pertarungan 2 front pun tak terelakkan. Sementara itu, di medan perang utama, Imu kembali mengangkat senjatanya. Dengan nada dingin, Imu berkata, kau harus merasa terhormat bisa mati di tangan orang-orang yang membentuk dunia ini. Imu kemudian kembali mengayunkan serangannya untuk menghabisi Luffy. Namun, tepat pada saat itu, sebor kebasan datang dari samping dan menghentikan serangan Imu. Skopper Gaban akhirnya turun tangan. Kemunculan tangan kiri Raja Bajak Laut itu menjadi penutup dramatis chapter 1189, sekaligus membuka babak baru dalam pertarungan melawan Raja Dunia.